Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Mbak Agi? Kelihatannya udah semakin lebih sehat ya, bener kan? Yang saya bilang kalau diajak ngobrol dengan para viewer, pasti Mbak Agi, insya Allah lebih sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, terima kasih. Kita terus bertemu dalam program Out Record, membaca berita di balik berita. Bersama saya, Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda dan terus bergabung dengan kita ya Mas Ersu. Oh ya. Komen-komen dari sahabat of the record itu bikin kita tambah semangat. Mereka Oh, terus mengikuti apa yang kita percakapkan. oke, dan bagi saya kira nggak topiknya masih terus saya kira ya kalau kalau kemarin kita udah bahas buat 349 triliun itu kelihatannya mulai anti klimaks gitu ya meskipun diomongin akan ada satgas dan sebagainya bahkan DPR pun udah menolak ada satgas-satgasan gitu ya kalau kelihatannya ini basa-basi jadi kita fokus sekarang ke KPK ya KPK ini perkembangannya sangat menarik dan bongkar-bongkaran yang dilakukan oleh akun Rakyat Jelata dan juga tentu saja laporan ke Dewas yang kemarin sudah mulai memeriksa para pimpinan itu beruang baru yang saya kira sangat menarik. Nah, tapi sebelum itu saya kira ada bagusnya juga kalau kita bahas sedikit lucu-lucuan lah gitu ya. Lucu-lucu tapi sebenarnya dari sini kita bisa mengetahui karakter dari salah satu calon presiden kita gitu yang disebut ya yang kata lembaga survei selalu namanya teratas terus gitu ya ini Ganjar Pranowo ya saya sih usul ini kita bahas dulu ya ini untuk semacam ice breaking lah gitu ya bagaimana Pak Ganjar tidak oleh netizen gara-gara apa ya gara-gara tarweh ya gara-gara rebutan takjil di Masjid UGM ya Mbak ya. Iya, iya itu sebenarnya cuitan itu sudah tanggal 9 April ya, tapi eh, masih terus ramai dan kemudian masih dibicarakan begitu Mas Esu karena masih ada yang membahasnya karena memang lucu begitu ya. Dan kemudian juga ramai di media mainstream rupanya dijadikan menjadi berita dan banyak yang membaca begitu Mas Esu. Nah, jadi itu berawal dari cuitan Pak Ganjar yang dia rupanya habis sholat taraweh gitu di Masjid UGM dan dia menulis seperti ini. Alhamdulillah di malam 18 Ramadan ini bisa salat taraweh bareng teman-teman mahasiswa dan seluruh sivitas akademika UGM. Banyak sekali kenangan yang tercecer di sini. Apalagi waktu Ramadan, sering nyari takjil di masjid ini. Hehehe gitu. Jadi rupanya beliau ketika menjadi mahasiswa dahulu itu memiliki kenangan yang indah di masjid tersebut begitu Mas Hersu. Dan biasa apalagi kalau anak-anak kos gitu ya walaupun kan kalau kita lihat Pak Ganjar ini nggak jauh-jauh lah keluarganya ya dari Jogja tinggalnya juga ya itu tapi Betul. tetap saja namanya kalau anak kos itu pasti ya cekak kantongnya gitu jadi gak wajar kalau dalam bulan Ramadan gitu cari takjil di masjid gitu ya tapi yang jadi persoalan kemudian ternyata itu apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu nggak tepat gitu ya Mbak ya. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini eh, seperti mengarang bebas begitu. Ya, ya, ya. Jadi kemudian ada jawaban kita pilihkan saja jawabannya ini Mas Hersil dari akun beliau ini. Ada yang menjawab seperti ini. Masjid UGM dibangun Mei 1997. Tamat Hmm. UGM 1995. Ini adalah waktu tamatnya Pak Ganjar. Hmm. Kenangan nyari takjil di masjid mana? Hacim, uhuk, uhuk, Mamak Batu. Ada juga yang penulisnya seperti ini nih. Ini rupanya tahu betul lokasinya ya. Dia mengatakan seperti ini di akun Jojo. Sampeyan ki lulusan asli UGM loh Ndoro Ganjar. Tapi masa nggak tahu soal masjid kampus UGM itu? Ketika Anda masih kuliah sampai Anda lulus di situ, tuh tempat Bong Tino alias kuburan Cina, tidak ada masjid. Lah terus sampeyan tarawih di mana? Di tengah kuburan. Tapi Ah, lalu Pak Ganjar lalu setelah setelah banyak sekali yang menjawab seperti itu, mungkin dia lalu kemudian mengingat-ingat kembali kejadian di masa lalu ya. Terus kemudian dia mencuit jawaban seperti ini, Mas Hersu. Siap, maaf dan captionnya keliru. Matur nuwun koreksinya. Zaman dulu kita tarawihnya masih di hall gelanggang, katanya begitu, Mas Hersu. iya, iya, iya. Karena ada yang mengingatkan dia ya bahwa di antara apa di antara para netizen itu yang sama-sama alumni UGM gitu yang kelihatannya itu minimal tidak angkat satu angkatan dengan Pak Ganjar atau bahkan angkatan sebelumnya
menyatakan bahwa kalau dulu tarawihnya itu di gelanggang kan gitu ya Mbak ya di situ ya. Ya. Iya, dan sebenarnya kalau saya melihat ini, membaca tweet dari Pak Ganjar, saya pun juga teringat masa itu begitu, karena Pak Ganjar mungkin hanya beberapa tahun ya di atas saya begitu, dan mungkin Pak Ganjar kuliah di UGM, saya waktu itu masih SMA, dan kebetulan rumah saya memang dekat sekali dari UGM, Mas Hersu, Ya, rumah ya. keluarga kami gitu di Jalan Walter Monginsidi, hanya sekitar 5 menit dari situ. Jadi saya sering sekali eh, tarawih juga di sana. Cuman kalau seingat saya dulu memang ada lokasi tarawih di Gelanggang begitu, tapi ada juga kadang dibuat di luar itu yang di dekat sekitaran Bulak Sumur yang daerah Bundaran Bundaran UGM kita ngomongnya begitu, itu di situ. Nah, kalau anak-anak SMA begitu ya, kita yang remaja lebih suka di situ begitu daripada yang di Gelanggang begitu. Jadi ya memang ingatan saya pun seperti itu, waktu itu belum ada Jadi memang masjid tapi untuk. nggak sempat rebutan takjil sama Pak Anu kan Pak Ganjar yang waktu itu sudah jadi mahasiswa kan. Oke, kalau Pak Iya, Ganjar iya. ini kan nggak ada persoalan, tidak ada yang mempersoalkan bahwa beliau bukan alumni UGM ya. Orang tahu bahwa, Mhm. tapi memang Mhm. kita tahu istilahnya bukan anak masjid lah dulu Pak Ganjar ini bukan tipikal anak masjid kan gitu ya. Ada yang Iya, 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 betul. Jadi kalau di sini mungkin apa betul punya kenangan orang kan, jadi kemudian biasanya iya yang namanya di medsos itu kan kita suka caper lah ya, mencari perhatian dengan oh kita juga punya kenangan ini kan seperti itu. Tapi rupanya ini mungkin penempatannya tidak tepat begitu ya. Ini memang ya, biasa dilakukan yang seperti ini, Mas Hersu. Ini bukan bohong besar lah ya, tapi ah, ini mengganggu hal-hal yang nah, seperti ini ini jadi gitu. lucu-lucuan dan tapi gini menarik sekali memang kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini kelihatannya Pak Ganjar itu mulai lebih aktif lagi lah gitu ya di media Mhm, sosial mhm. dan saya juga menduga apa kaitannya karena diajak Pak Jokowi lagi dalam beberapa kegiatan gitu satu mobil dan kemudian juga bagi-bagi apa ya bagi istilahnya apa itu bagi sembako ya atau bagi apa itu Ya, namanya ya BL tuh seperti ya. bansos begitu ya, bantuan lah gitu. Ya, Mhm. dan orang bertanya-tanya apa sih apakah ini kaitannya Pak Jokowi di endorse lagi oleh Pak Jokowi kan begitu juga banyak orang yang mikir seperti itu ya karena kemarin Mhm. waktu terbentuknya koalisi besar itu terkesan bahwa Pak Ganjar itu udah sinyal nggak Pak yang karena Pak Jokowi lebih endorse Pak Prabowo dan mengarahkan semua suara ke Pak Prabowo gitu kan walaupun Iya, kita sejak awal betul. mencurigai rasanya nggak semudah itu gitu ya karena kita ingat kan kita pernah ingatkan bahwa menyatukan 3 partai saja di KIB itu ya antara Mhm. dan partai Golkar, PAN dan P3 aja sampai sekarang nggak bisa menentukan siapa capres dan cawapres ya begitu. Begitu juga dengan koalisi Indonesia Raya. Cuman Gerindra dan PKB pun Pak Prabowo sampai sekarang masih belum menyepakati atau bahkan nggak menyepakati Pak Caimin yang untuk jadi wakil presiden. Apalagi dalam koalisi lima partai yang nggak mudah gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur sebenarnya bukan itu tujuan utama Pak Jokowi. Tujuan utama Pak Jokowi itu Mhm. adalah memperpanjang masa jabatannya. Yang lain tuh GR-GR aja lah gitu kalau di endorse oleh Pak Jokowi kan. Iya, sepertinya begitu ya Mas Hersu, dan kemudian dari Nasdem pun Pak Sugeng Suparwoto ya, itu juga apa ya, mencium adanya itu gitu, bahwa usaha untuk memperpanjang masa jabatan itu masih terus berlangsung, Ya, yaitu dengan adanya kemarin Partai Prima, terus kemudian juga partai berkarya. sekarang ya. Ya. Iya, iya, dan sekarang yang masih terjadi, dan akhir-akhir ini ya memang kalau kita melihat sepertinya intens sekali begitu Pak Jokowi bersama Pak Ganjar, karena memang sepertinya pusat kegiatan itu dilakukan di Jawa Tengah ya, dari Hmm. mulai soal ke Gudang Bulog, terus kemudian membagikan beras gitu, terus kemudian di masjid salat bersama tarawih di masjid, dan kemudian apa ya, ada captionnya juga kalau dari Pak Ganjar mengantar Jan Etes tarawih begitu, itu cucu dari Pak Pak Jokowi begitu. Jadi memang terlihat keakrabannya mulai terjalin lagi. Atau Yes. memang sebenarnya bukan mulai terjalin, tapi memang tidak pernah terpisah sebetulnya, Ya, tidak ya. terlalu terpisah gitu. Dan jangan lupa kalau ngomongin kenapa Jawa Tengah terus itu kan ini salah Mhm. satu kantong suara terbesar ya. Jadi kita tuh sebenarnya Betul. kalau mau ngomong pertempuran perolehan suara itu ya cukup itu sekarang pertempurannya itu ya di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya gitu. Mhm. Saya kira siapa yang Mhm. menguasai wilayah itu
eh, eh, dipastikan akan menang Pilpres. Kenapa? Karena kalau wilayah Jawa Barat itu kan swing country gitu ya, yang bisa Ya. berubah-ubah pilihannya gitu. Tapi Mhm. beda dengan Jawa Barat dan beda dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang relatif solid gitu. Itu yang menarik. Iya. Oke, tapi saya kira kita terlalu panjang ya membahas Pak Ganjar. Katanya cuma ice breaking. Nah, kita fokus sekarang kembali ke KPK ya, Mbak Agi. Ini saya kira ini udah berat ini kalau situasi di KPK ini ya dengan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh lagi-lagi kita mesti rujukannya sekarang rujukan utamanya itu adalah akun rakyat jelata ya karena dari Betul. akun inilah kemudian kita dapat spill yang bukan hanya spill kalau saya kira ini sih kalau spill kan dia tipis-tipis saja gitu kalau ini kan Ya. banyak banget ya Mhm. yang dia bocorkan gitu. Iya, Mas Hersu. Jadi saat ini akun rakyat jelata itu tidak hanya kalau kemarin kan dia hanya membicarakan soal Pak Endar, begitu. Terus kemudian terutama Pak Firly, begitu ya. Terus kemudian juga bocornya apa hasil penyelidikan KPK tentang korupsi di ESDM yang dimana di situ disebutkan adalah ada sebuah dokumen yang ditemukan di kantor Pak Idris Sihite sebagai Karo ESDM sekaligus PLH atau pelaksana harian dari apa Dirjen Minerba begitu yang dikatakan di situ tampak sekali ada rekaman yang di-spill gitu diungkap atau diunggah di akun rakyat jelata tersebut di mana menyebutkan bahwa dokumen yang ada di ruangan tersebut berasal didapatkan dari Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri ESDM mendapatkannya dari Pak Firly begitu ya. Tapi kalau sekarang ini ada satu nama lagi kemudian yang di-spill yaitu Mas Hersu yaitu Pak J begitu. Dan kemudian tapi walaupun dia menyebutnya Pak J, tapi di situ jelas yang diunggah itu adalah percakapan tampaknya sih seperti percakapan WA ya. Itu antara Pak Johanis Tanak dengan Pak Idris Sihite begitu dan mereka membahas soal bisnis begitu, membahas soal bisnis yaitu soal IUP atau izin usaha pertambangan eh, di ESDM gitu yang tentunya ada kewenangannya ada di bawah ESDM begitu. Nah, Dan inilah yang khususnya di kemudian Dirjen kami Minerba ya khususnya ya. betul, Ya. betul. Khususnya di Dirjen Minerba. Dan kalau seandainya kita tahu, Pak Johanis Tanak ini kan jaksa ya. Jadi Jaksa beliau kan dan baru diangkat belum pensiunan terlalu lama. jaksa. Ya, ya. Betul, dia adalah pensiunan jaksa dan kemudian juga Pak Idris Sihite sendiri adalah seorang jaksa aktif di Kejaksaan Agung yang kemudian dikaryakan di ESDM gitu. Jadi sebenarnya ini dua-duanya adalah dua orang jaksa yang tentunya berasal dari korps yang sama begitu Mas Hersu. Ini saya bacakan saja Mas Hersu apa yang di-spill oleh rakyat jelata ya. Jadi dia memulainya dengan dia mengatakan bahwa hari ini Dewas KPK memeriksa Firly Bahuri soal pencopotan Brigjen Endar. Terus dia mengatakan semacam memberikan peringatan, jangan buta, bisu, tuli terhadap fakta yang hakiki. Rakyat akan terus bergerak membongkar semuanya. Camkan. Terus kemudian di bawahnya dia mengatakan, lanjut nanti rakyat juga butuh istirahat. Mending langsung mundur Pak J daripada dikulitin habis. Nah, tadinya orang yang membaca ini masih bertanya-tanya siapa yang dimaksud dengan Pak J? Adakah yang baru? Tapi rupanya terus kemudian dia ini menyebut unggahan dia sebelumnya, dia pernah mengatakan seperti ini. Inilah yang membuat pegawai-pegawai di KPK gerah kepada F. Bobroknya integritas F merusak KPK dari dalam. Mulai dari pimpinan seperti penyakit kanker. Seluruh Kasatgas Lidik 1 sampai 20 pun kompak mempertanyakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh F. Jadi dikatakan juga selanjutnya seperti ini. Dengan pengaruh jabatan yang beliau punya, dia bisa memperlancar pengurusan izin pertambangan yang konon katanya sulit didapatkan. Biar cepat, kita langsung bongkar. Nah, sesudah itu dia kemudian membongkar. Ini disebutnya sebagai part one gitu. Jadi percakapan part one, Mas Hersu. Ini tulisannya kecil-kecil sekali sebetulnya ya. Tapi saya coba untuk membacanya. Hmm. Yang pertama itu sepertinya ada sapaan begitu Mas Hersu dari Pak J itu tadi itu pada tanggal 12 bulan 10 tahun 2022. Kalau melihat dari tanggalnya artinya beliau ini sudah menjabat di KPK. Jadi sudah Pak J sudah berada di KPK waktu itu menggantikan Ibu Lili Pintauli ya yang Ya. mengundurkan diri.
Dia mengatakan, "Selamat malam Pak Karo, bisa saya telepon? Salam sehat, J Tanak." Terus kemudian dijawab seperti ini, "Malam Pak." Nah, terus kemudian dilanjutkan dengan percakapan di screen yang berikutnya, yaitu, "Waduh, masih bisalah kita cari duit. Saya sudah buka kantor dengan teman, tapi saya main di belakang layar. Kita bisa bergabunglah main di belakang layar. RHS, mungkin maksudnya rahasia, cuma untuk konsumsi kita saja." Terus kemudian di situ ada emoticon tertawa. Kemudian dijawab, "Mantap Pak." A-nya sampai 5 mantapnya ya Mas Ersu. Terus kemudian dia mengatakan lagi yang selanjutnya cukup panjang ini di screen berikutnya seperti ini. "Iya, saya pun agak terlambat, tapi sejak tahun 2012 saya mulai diminta teman-teman untuk bantu-bantu di perusahaan mereka, tapi tidak full time. Hal tersebut saya lakoni karena saya sadar bahwa tidak ada pimpinan kejaksaan yang mau perhatikan kita. Jadi saya perlu berpikir dan menyikapi langkah yang tepat untuk mengatasi kebutuhan hidup di Jakarta yang penuh tantangan hidup. Sekarang saya mulai coba buka kantor dengan teman. Salah satu kawan saya, Marga Purba, bukan dari kejaksaan. Kerjaan saya carikan klien, diskusi dengan klien, dan ikut membuat konsep yang akan dikerjakan. Nanti teman-teman yang maju siang atau negosiasi dengan pihak lawan. Kalau kita cuma harap gaji, ras, titik, 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 jadi terputus itu percakapannya. Terus kemudian dijawab, "Bagus sekali Pak." Nah, itu saja yang di-spill untuk tahap untuk yang pertamanya Mas Hersu. Tapi kemudian masih ada yang keduanya, itu ada 3 layar lagi. Dimulai dengan dia mengatakan, "Dasar pejabat rakus, banyak-banyak bersyukur bro." Terus kemudian tulisannya seperti ini. "Malam Pak Karo, salam sehat. Kapan saya bisa jumpa?" Nah, ini diucapkan pada tanggal 24 Februari 2023. Jadi baru bulan Februari yang lalu, baru 2 bulan yang lalu. Kemudian dijawab, "Kalau boleh tahu tentang apa ya Pak?" Jawaban dari Pak Idrisi Hite. Terus kemudian dijawab seperti ini di screen yang kedua. "Saya mau diskusi soal IUP atau IUP." Ini maksudnya adalah izin usaha pertambangan. Kemudian dijawab, "Apa yang bisa diolah?" tanya Pak Idrisi Hite. Terus kemudian dijawab lagi seperti ini. "Saya mau diskusi aja dulu dari aspek hukumnya. Setidak-tidaknya Bapak termasuk ahlinya hukumnya. Terkait dengan 2 putusan peradilan yang sudah inkrah Pak. Kita mau lanjut operasional." Terus kemudian dijawab, "Ya, besok kita bahaslah." Begitu Mas Erso. Dari Jadi, situ, ya, ini saya rasa baru sebagian yang ya. di-spill begitu ya. Jadi artinya sebenarnya gini, sementara ini kita simpulkan di situ Pak Johannes Tanak ini punya bisnis lah dengan teman-temannya dan kemudian menghubungi Pak Idris Hite gitu ya berkaitan dengan tambang, dan saya kira ini tidak boleh dilakukan oleh seorang pimpinan KPK seperti itu ya. Ini jelas pelanggaran etik, apalagi kemudian terbukti ada kasus dengan Pak. Nah, ini yang saya kira berbahaya sekali. Dan kita tahu kan selama ini dalam Formula E itu kan disebut-sebut posisi 3-2 begitu ya, dan 3-3-3 itu kan kemudian banyak menduga bahwa yang 3 itu ya Pak Firly tadinya dengan Pak Alexander Marwata berdua, ditambah sekarang bergabung dengan Pak Johannes Tanak gitu ya kan, jadinya 3. Sementara yang masih menolak Nawawi Pamlango dan Nurul Gufron. Dan kemarin ketika ditanya oleh wartawan soal materi pemeriksaan, kan mereka ditanya apakah ini dibahas juga ditanya soal keputusan kolektif kolegial, kan selalu dinyatakan gitu bahwa Pak bukan banyak ahli fikri sebenarnya. Pak Alexander Marwata juga dalam jumpa pers waktu penangkapan Bupati Meranti itu hari Jumat malam ya, itu juga menyatakan begitu bahwa ini soal pemecatan Pak Endar itu bukan hanya putusan satu pimpinan, dalam hal ini Pak Firly, tapi putusan bersama gitu ya, keputusan kolektif kolegial. Saya ikut rapatnya kok gitu kan Pak Alexander Marwata menyatakan. Jadi dan kemudian di situ yang saya kira mungkin yang membuat sedikit
bukan membuat sedikit ya, membuat kalangan teman-teman kepolisian dan saya kira Pak Kapolri pasti juga tersinggung karena dia menyatakan bahwa kita ini bukan subordinasi Kapolri dan kita berhak Ya. untuk menentukan siapa karyawan bisa diterima atau dipertahankan di KPK atau tidak kan begitu, yang akhirnya muncul statement ya bahwa ya kalau itu siangnya dari Jumat siang ini menyatakan ya kalau Pak Endar mau, kalau Kapolri mau tetap ngirim Pak Endar silakan, tapi harus ikut tes kembali. Itu konteksnya. Saya kira ya kenapa kemudian jadi rame banget sekarang itu. Nah itu rupanya Pak Yohanes Tanak pun main tua ini gawat dong ya, pimpinan KPK sudah nggak punya integritas dan menurut saya ya layak kayak gini bisa bubar ini lembaga ini, Pak. Iya, Mas Hersul. Jadi kalau seandainya di antara pimpinan KPK itu memang memiliki bisnis masing-masing seperti ini, yang kemarin kan Pak Saud Situmorang gitu menduga begitu ya, ada indikasi bahwa Pak Firly ini main perkara, yang artinya berdagang perkara, dan kemudian Pak Yohanes Tanak misalnya memang terbukti begitu memiliki bisnis untuk mencairkan iup gitu, yang selama ini memang susah, jadi istilahnya menjadi maklar atau apa begitu ya. Ini menjadi sesuatu yang ya tentunya mereka akan saling menutupi begitu Mas Hersu, dan saling menutupi sehingga ketika ada sesuatu kasus begitu yang salah satunya ingin betul kasus itu gol, misalnya taruhlah itu kasus Formula E, pasti yang lainnya yang yang sama buruknya itu akan saling mendukung begitu, akan menggolkan satu sama lain gitu, karena mereka pasti harus saling melindungi kepentingan Ya, gitu, ya, karena memiliki rahasia yang kurang lebih sama begitu. ya, ya. Ini Ini udah berbahaya sekali. gerombolan, ini udah bukan lagi Iya. udah jadi gerombolan saya kira, Mbak. Bahaya, gawat banget ini. Iya, iya. Ya, Oke. dan kalau kita ingat Mas Hersu, dari Pak Idris Sihitesi ini sendiri kan sudah diperiksa oleh KPK ya. Dan kemudian kalau yang kita ingat itu Pak Idris ini mulai masuk ke karo hukum di SDM itu kan pada tahun 2020 ya dikaryakan, dan beliau ini masih jaksa agung, masih jaksa aktif gitu di Kejaksaan Agung, dan kemudian dia dilantik itu sebagai PLH Ditjen Minerba itu kan baru tahun yang lalu kalau tidak salah ya Mas Hersu. Dan di sini ya kalau yang saya baca, saya carikan linknya. Ini belum setahun menjabat sebagai PLH Ditjen Minerba, KPK pun menemukan setumpukan uang miliaran rupiah di sebuah apartemen diduga milik pejabat Ditjen Minerba di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 27 Maret 2023. Nah, pertama tim penyidik menggeledah kantor Ditjen Minerba di Bilangan Tebet sebelum menggeledah apartemen tersebut. Artinya ini kan memang orang-orang yang memiliki kewenangan sangat tinggi, memiliki kekuasaan, tapi mereka bermain di dalamnya dan sekarang masuk ke dalam pusaran ini. Ini mirip kasus Sambo loh Mas Ersu. Jadi ada sesuatu kasus yang kecil, kemudian kasus yang besar pun terbongkar. Nah, ini rakyat jelata baru membongkar satu kasus ini. Kita belum tahu kasus yang lainnya karena rupanya Pak Endar pun tidak hanya melaporkan soal pemecatan dirinya, tapi juga melaporkan hal yang lain begitu di Dewas. Ya, 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 ini. Oke, kita masuk ke soal pemeriksaan dan pelaporan itu ya. Pelaporan dan pemeriksaan ya. Seperti kita bahas tadi. Kemarin sudah diperiksa, walaupun sebenarnya tetap saja orang banyak skeptis terhadap Dewan Pengawas ya, karena sejak awal rupanya dalam pertemuan dengan para mantan pimpinan KPK itu kan bicara soal kewenangan Pak Hatorangan gitu ya, dan kalau udah soal pidana bukan wilayah itu. Ini jadi ini masih rame, terutama laporan Dewas, dan sebenarnya kalau kita bayang konstruksinya ini kan kayak kalau dalam kasus Verdi Sambo itu, kalau Dewas itu ya kode etiknya lah gitu ya Mbak ya, sidang kode etiknya. Sementara pidananya kan ada sendiri lagi. Kalau waktu itu ada obstruction of justice. Nah saya tidak tahu apakah ini termasuk saya kira masuk obstruction of justice, tapi bukan hanya berhenti pada obstruction of justice, tetapi juga membocorkan dokumen rahasia gitu ya. Ini lebih parah dari obstruction of justice. Kalau dalam kasus Verdi Sambo kan obstruction of justice-nya dia menghilangkan barang-barang bukti itu ya, barang-barang bukti sehingga tidak terbukti bisa dihilangkan peran Pak Verdi Sambo. Kalau di sini dia bukan hanya menghilangkan barang bukti, tapi justru memberikan barang bukti itu pada orang yang berperkara. Dan itu pada kasus Pak Firly. Sementara pada kasus Pak Yohanes Tanak, kalau betul bocoran lagi dari rakyat jelata itu, justru beliau memanfaatkan jabatannya untuk
mendapatkan Hmm. bisnis gitu. Nah, ini sih menurut saya udah rusak-rusakan semua ini Pak Agi kalau seperti ini. Iya. Jadi saat ini betul-betul ancur-ancuran gitu kalau saya Ya. melihat. Apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud kemarin bahwa kalau kita menengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu ada korupsi begitu ya. Ada hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya justru menjaga marwah keadilan itu sendiri itu sepertinya itu betul Ya, sekali ya, kalau ya. Kita jadi teringat ini kan baru ya. di lingkup kecil KPK saja. Ya, kita jadi teringat Pak Mahfud MD waktu bicara soal menoleh kemanapun kita menemukan korupsi itu kan bicara di Sarasehan di Kementerian SDM yang diserahkan ke SDM. Betul. Jangan-jangan Pak Mahfud sebenarnya juga sudah punya bocoran, tapi sekarang Pak Mahfud kelihatannya rada-rada menghindar nih ketika ditanya itu ranah KPK gitu ya. Makanya dicolek Iya. sama akun Raya Jelata itu. Ya, iya, sudah berkali-kali dicolek oleh akun rakyat jelata. Semoga Pak Mahfud sedang menghimpun barbuk gitu ya, sedang menghimpun barang bukti juga begitu dan kemudian masuk di saat yang tepat. Kita menantikan aksi dari Pak Mahfud karena ini Pak Mahfud sendiri kan kemarin yang menyatakan itu di ESDM dan sekarang ini makin kasusnya itu makin terbuka begitu. Dan ini lagi Mas Hersu yang ada di Dewas ini rupanya juga baru terungkap kemarin kan kita baru tahu bahwa Pak Endar itu melaporkan adalah soal pemecatan dirinya yang dilakukan oleh Pak Firly begitu. Tapi rupanya dia tidak hanya soal itu Mas Hersu, tapi dia juga melaporkan soal pemaksaan dirinya untuk membuat laporan hasil penyelidikan. Jadi dia melaporkan bahwa dirinya sebagai direktur penyelidikan itu dipaksa untuk membuat laporan hasil penyelidikan tersebut dan tentunya itu melawan sebelum ada hasil bahwa itu memang betul dapat ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi itu menurut Pak Endar itu melawan dari SOP dan juga melawan dari eh, keadilan melawan yang seharusnya gitu dilakukan prosedur yang ada di sana. Nah, ini sudah masuk ke dalam ranah pidana menurut dia. Apa yang dilakukan oleh pimpinannya yaitu Pak Firly dan kawan-kawan itu sudah masuk ke dalam ranah pidana. Ini menarik sekali Mas Hersu. Jadi rupanya Pak Firly dan kawan-kawan juga tidak hanya diperiksa untuk kasus yang dimana uh, uh, apa memecat Pak Endar, tapi juga untuk kasus mereka memaksa untuk membuat laporan hasil penyelidikan tersebut. Nah, ini betul-betul Dewas ini harus kerja kerja keras ya. Saya masih ingat, jadinya kalau melihat begini ya, ingat mungkin Pak Serisu juga ingat Pak Artijo Alkostar ya, beliau almarhum gitu yang 2 tahun yang lalu wafat kan sebagai Dewas. Mungkin kalau seandainya beliau masih ada, kita masih bisa berharap berharap banyak begitu ya agar kasus ini di Dewas pun juga ditangani dan tidak berlalu begitu saja dan tidak terhapus begitu saja dan walaupun ini masuk ke ranah pidana juga tetap mereka berani menangani hal ini. Ya, ya. Oke, ini memang Pak Ender nggak jelas menyebutkan kasusnya apa ya, tapi katanya pokoknya laporan hasil tindak pidana korupsi ya, atau penyelidikan Hmm. tindak pidana korupsi sebelum ada ekspos, kan gitu ya. Ya, Itu ya. yang menarik. Apakah itu berkaitan dengan kasus Formula E atau berkaitan dengan di SDM ini kita belum jelas soal ini. Tapi kalau yang kita tahu kan di dalam Formula E itu sudah ada gelar perkara yang sebelumnya waktu Hmm. rame-rame awal itu sudah ada 8 gelar perkara dan mereka tetap menolak untuk meningkatkan ini menjadi penyidikan kan. Ini yang kemudian Hmm. berujung mereka berdua dengan bersama Pak Karyoto dilaporkan ke Dewas dan kemudian karena Hmm. mental di Dewas karena ya memang nggak ada pelanggaran terus akhirnya mereka dikembalikan ke Mabes Polri sehingga kasus ini kemudian jadi terungkap. Itu kira-kira itu kan nantinya Mbak ya yang backgroundnya peristiwa ini Mbak ya. Iya, iya, iya betul Mas Hersu. Dan sekarang itu dilaporkan kembali. Jadi banyak sekali pelaporan ini Dewas. Dewas ini bertubi-tubi. Kalau Hmm. yang di polisi itu kabarnya pelaporannya menurut Kabid Humas dari polisi itu ada 6 Mas Hersu pelaporan Oh di kepolisian sendiri. ya. Iya, Mhm. itu ada 6, tapi yang terungkap itu ada yang disebutkan itu baru 2, yaitu pelaporan dari Pak Endar dan kemudian satu dari sebuah lembaga hukum gitu. Dan dari lembaga hukum itu laporannya adalah soal kebocoran surat hasil penyelidikan SDM tersebut. Lembaga hukum ini mesti maki itu mungkin yang dimaksud ya. Eh, yang satunya Maki,
yang satunya lagi Maki, terus kemudian yang ini lain lagi, bukan bukan Maki, Mas Irsul. Ya. Oke. Tapi yang laporan-laporan lain kan banyak juga ya yang rencana dari mantan ketua KPK, mantan ke pimpinan KPK ya, karena ada mantan Ya. ketua, ada wakil ketua dan sebagainya gitu ya. Kan itu sudah masuk belum itu Ya, Pak? ya betul. Tapi itu tidak pada keterangan kepada media kemarin dari Kabid Humas mungkin berhati-hati ya. Jadi tidak menyebutkan satu persatu Ya, apakah sudah diterima atau tidak. Tapi yang disebutkan adalah mungkin yang sudah diekspos oleh media. Yaitu kalau Maki kan memang sudah beberapa hari yang lalu. Satu lagi dari lembaga hukum apa saya lupa namanya. ya. Dan satu lagi yaitu Pak Endar yang menurut dia akan segera itu ditindaklanjuti dan didalami. Ya, Mhm. oke makin menarik dan jangan lupa ini kita mesti pantau terus ya akun rakyat jelata dan biasanya dia mainnya itu subuh gitu ya Mbak ya sambil buka sambil sahur gitu dan dia spill banyak bocoran-bocoran yang ada di situ ya di KPK dan saya kira ini bikin bisa nggak tidur ini Pak Firly dan kawan-kawan di KPK karena pimpinan KPK menurut saya dan kemarin kabar bagusnya, kabar bagusnya saya nggak tahu kabar bagus atau enggak katanya sudah pulih kembali yang dihack itu handphonenya Pak Hack Firly. HP-nya. Ya. Apakah betul memang itu dihack gitu ya? Kita kan pengakuan Ali Fikri kan betul-betul dihack atau seperti yang dicurigai oleh para Novel Baswedan dan kawan-kawan bahwa itu upaya untuk menghilangkan jejak saja gitu. Tapi kemudian ketika dihajar rame-rame akhirnya dinyatakan bahwa cuma sehari saja itu dikuasai oleh ini. Jadi dengan begitu tidak bisa mengklaim bahwa oh itu dokumen yang disebut oleh Pak Idris gitu dapat dari Pak Firly, dapat dari Pak Menteri dan Pak Menteri dapat dari Pak Firly itu yang nggak bisa mereka nggak bisa ngeles bahwa itu karena dihack gitu handphonenya ya Mbak ya. Iya Oh ya, KPK kan memiliki tim IT yang iya dong, bisa jadi dibilang Bapak paling ya canggih di Indonesia. pengamanan Investasinya pimpinan tuh pasti kan luar diatur biasa. dengan sangat ketat ya pimpinan KPK terutama Pak Firly gitu. Kalau Pak Firly gampang dihack ya bahaya Mm. sekali ya. Wah, Oke. apalagi Mas Arsul, ya kalau Pak Nah, Firly. ya, kalau saya nggak terlalu signifikan kalau sih. Oke, lagi ya. Kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa untuk terus bergabung bersama kami dalam Off the Record. Kita ngobrolin, membaca berita di balik berita dan banyak sekali sekarang berita yang ada di balik berita atau di balik beritanya di balik-balik. Ya. Iya, iya. Ya. Oke, Mbak Gi, kita mesti pamit ya. Saya Semenaris. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.